Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Imaniar dari SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pendidikan calon guru penggerak yang saya ikuti telah memberikan saya pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya percaya tentang siswa dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu banyak menggunakan ceramah, sehingga siswa saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, saya kurang memahami karakteristik siswa. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik siswa di kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa, sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan ketika siswa mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran. Dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, tapi aspek pada pendidikan perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotorik, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari materi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Berpusat pada siswa adalah pembelajaran menjadikan siswa aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Setiap anak individunya tentunya berbeda saat lahir. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih bermakna, di mana sebagai pamong, saya harus menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar siswa. Siswa bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari materi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, saya menjadi paham menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan tahu akan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi bakatnya secara maksimal. Selanjutnya yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan siswa, sehingga mereka dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar. Saya memberikan kebebasan pada siswa untuk lebih bereksplorasi dalam menentukan perkembangan belajar, baik akademik maupun non-akademik. Saya sadar, guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar siswa dibimbing dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladankan kepada siswa agar mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat yaitu menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Saya sebagai guru akan selalu berusaha memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Saya sebagai guru mendidik sesuai kodrat alam yang dimiliki anak, supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian yang dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis adalah dengan konsep sistem AMO atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan, serta perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.